Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Arsyakoti. Saya dari Prodi PTI, Pendidikan Teknologi Informasi, dengan NIM 2504004. Di sini saya akan menjelaskan proses komputasi. Dalam era transformasi digital, hampir setiap aspek kehidupan manusia bergantung pada teknologi informasi. Mulai dari komunikasi hingga analisis data kompleks, semuanya berakar pada satu mekanisme inti yang disebut proses komputasi. Memahami bagaimana data mentah diubah menjadi informasi yang berguna adalah kunci untuk menguasai teknologi modern dan menyelesaikan masalah secara efisien melalui pendekatan sistematis. Baik, agar kalian lebih paham, coba kalian perhatikan HP atau komputer yang kalian gunakan. Pernah tidak kalian berpikir bagaimana benda mati seperti HP dan komputer itu bisa membantu kita mengerjakan tugas atau mengirim pesan? Nah, kunci rahasianya dari proses komputasi tadi. Di daerah digital sekarang, seperti semua hal seperti game, media sosial, atau belajar online bisa berjalan karena adanya mekanisme inti. Mekanisme inti bekerja di balik layar. Seperti yang kita tahu, mekanisme inti itu adalah proses komputasi. Baik, kita masuk materi selanjutnya. Apa itu proses komputasi? Kita lihat dari definisi umumnya secara umum. Jadi, proses komputasi adalah serangkaian langkah terstruktur yang melibatkan penggunaan perangkat komputer untuk memproses data sesuai dengan algoritma tertentu guna menghasilkan solusi atau informasi. Dari segi teknis, proses komputasi ialah transformasi input melalui manipulasi matematika dan logika yang dilakukan oleh unit pemrosesan pusat CPU berdasarkan instruksi perangkat lunak. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses komputasi adalah cara cerdas mesin mengubah data menjadi solusi atau informasi melalui langkah-langkah logis yang sudah diatur sebelumnya. Kita masuk materi selanjutnya, yaitu komponen sistem komputasi. Yang pertama itu ada hardware seperti perangkat fisik seperti CPU, RAM, dan media penyimpanan, serta perangkat input atau output yang menjadi sarana eksekusi proses. Yang kedua itu software, kumpulan instruksi atau kode yang mengarahkan hardware tentang bagaimana data harus diolah. Yang ketiga adalah brainware, manusia yang merancang dan mengoperasikan serta memberikan input logika ke dalam sistem komputasi. Kita lanjut. Yang materi selanjutnya yaitu prinsip kerja utama atau kita sebut dengan model IPO. Setiap proses komputasi, sekompleks apapun, mengikuti siklus dasar seperti input. Yang pertama itu input, yang kedua proses, yang ketiga output. Jadi agar kalian lebih paham, coba kalian bayangkan komputer itu seperti sebuah dapur restoran. Agar makanan bisa sampai ke meja pelanggan, ada tiga tahap utama yang harus dilalui. Yang pertama itu input. Ibarat di restoran, ini adalah saat pelanggan mencatat pesanan atau saat bahan masakan mentah dibawa masuk ke dapur. Kalau di komputer ini ibaratnya saat kita memasukkan data, contohnya saat kita mengetik di keyboard atau mengklik tombol dengan mouse, bisa juga seperti saat kita berbicara lewat mikrofon. Ya, jadi kita masuk yang kedua yaitu proses. Kalau seperti di dapur resto tadi, setelah bahan masakan ada di dapur, maka koki akan
Memasaknya. Memasak bahan mentah tersebut dengan cara seperti dipotong, direbus, atau digoreng. Jadilah ini yang disebut proses. Kalau di komputer, ada namanya otak komputer yang kita sebut dengan CPU. Nah, CPU ini bekerja mengolah data yang kita masukkan tadi. Misalnya kalau kalian mengetik 2 tambah 2, nah di tahap inilah komputer menghitung hasilnya menjadi 4. Baik, yang kita masuk yang terakhir yaitu output. Uh, kalau di restoran, output ini adalah saat makanan sudah jadi dan kita sajikan di atas piring untuk kita makan. Kalau di komputer, ini hasil proses tadi, hasil dari kalau di komputer, jadi output itu adalah hasil dari proses kita tadi ditampilkan supaya bisa kita lihat atau didengar. Contohnya saat muncul tulisan di layar monitor atau saat keluar suara dari speaker. Jadi intinya, setiap kali kita main game atau mengerjakan tugas di laptop, komputer ataupun di HP, akan selalu komputer atau HP atau laptop akan selalu melakukan siklus ini. Yang pertama itu menerima data, yaitu input. Yang kedua mau berpikir atau menghitung, yang disebut proses. Yang ketiga itu hasil dari proses tersebut yang disebut output. Kita masuk materi berikutnya, yaitu tahapan alur kerja komputasi. Yang pertama itu input, yang seperti kita tahu dia menerima data, misalnya melalui keyboard, sensor, atau file. Yang kedua itu processing, proses, eksekusi logika dan aritmatika oleh prosesor. Yang ketiga itu adalah storage, penyimpanan hasil sementara RAM atau permanent disk. Yang keempat, output, yaitu visualisasi hasil melalui layar atau media cetak. Yang terakhir itu distribution, yaitu pengiriman informasi melalui jaringan internet. Kita masuk materi berikutnya, CPU atau otak pemrosesan. Jadi di dalam CPU itu ada yang pertama ALU atau Arithmetic Logic Unit, yang mana tugasnya melakukan perhitungan seperti tambah, kurang, kali, bagi, dan perbandingan logika seperti AND, OR, dan NOT. Yang kedua, di dalam CPU ada CU atau Control Unit. Tugasnya mengatur lalu lintas data dan mengordinasikan instruksi antar komponen. Yang terakhir yaitu register, yaitu penyimpanan memori internal yang sangat cepat untuk data yang sedang diproses. Dapat dilihat di sebelah sini ada gambarnya, boleh kalian lihat. Baik, kita masuk materi selanjutnya, yaitu mekanisme kerja siklus instruksi. Yang pertama itu tahapan. Yang pertama itu yang kita masuk ke tahapan. Yang pertama itu fetch atau ambil. Di fetch ini itu CPU mengambil instruksi dari alat memori atau RAM yang ditunjuk oleh program counter. Yang kedua decode atau terjemahan. Control unit menerjemahkan kode binar instruksi tersebut menjadi sinyal kendali yang dipahami oleh hardware. Yang ketiga, eksekusi, jalankan, lalu melakukan operasi matematika atau logika sesuai dengan instruksi yang telah diterjemahkan. Yang keempat yaitu store, simpan. Hasil dari operasi simpan kembali ke register atau memori utama untuk penggunaan selanjutnya. Baik, kita masuk ke materi berikutnya. Jadi, pengertian dari algoritma adalah urutan langkah-langkah logis yang disusun secara sistematis untuk memberitahu sistem atau komputer mengenai cara menyelesaikan suatu masalah secara efektif.
Tanpa adanya algoritma, komputer hanyalah sekumpulan perangkat keras atau besi tua yang tidak berfungsi karena tidak memiliki instruksi logis untuk memproses data atau menjalankan tugas tertentu. Jadi, di algoritma itu ada karakteristik utama algoritma. Yang pertama itu adalah logis. Setiap langkah harus masuk akal dan memiliki urutan yang jelas. Yang kedua, sistematis. Disusun secara bertahap dari awal hingga akhir. Yang ketiga, yang terakhir adalah tujuan spesifik. Dibuat untuk memecahkan masalah tertentu atau mencapai hasil yang diinginkan. Masuk materi berikutnya, yaitu jenis-jenis proses komputasi. Ada beberapa jenis-jenis proses komputasi. Yang pertama itu adalah serial computing. Sistem serial computing ini hanya bisa menjalankan satu instruksi pada satu waktu menggunakan satu prosesor. Tugas dikerjakan secara berurutan, satu tugas harus selesai sebelum tugas berikutnya dimulai. Jadi begitu. Jadi dia hanya satu instruksi dijalankan dalam satu waktu dan pada satu prosesor. Yang kedua adalah parallel computing. Parallel computing. Jadi beberapa instruksi dijalankan secara bersamaan atau simultan. Hal ini dilakukan dengan memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang dikerjakan pada banyak prosesor, seperti teknologi multicore pada CPU modern, untuk mempercepat waktu pemrosesannya. Yang ketiga itu distribusi computing, yaitu proses pengolahan data yang melibatkan banyak komputer mandiri yang terhubung dalam satu jaringan. Komputer-komputer ini bekerja sama untuk menyelesaikan satu tujuan besar, seolah-olah mereka adalah satu sistem tunggal. Jadi yang keempat adalah cold computing, yaitu layanan komputasi seperti penyimpanan server atau perangkat lunak yang disediakan dan diakses melalui internet. Pengguna tidak perlu mengelola infrastruktur fisik sendiri, melainkan menyewanya dari penyedia layanan seperti Google Cloud dan atau AWS. Jadi jenis-jenis proses komputasi itu ada 4, serial computing, parallel computing, distribusi computing, dan cold computing. Kita masuk materi berikutnya, yaitu penerapan di berbagai bidang. Maksudnya penerapan proses computing di berbagai bidang. Yang pertama itu di bidang kesehatan, yaitu pemodelan protein, yaitu membantu memahami struktur biologis untuk penemuan obat terbaru. Selanjutnya analisis genom, yaitu memetakan data genetik untuk pengobatan yang lebih personal. Yaitu yang terakhir nih, diagnosis berbasis AI, membantu dokter mendeteksi penyakit seperti kanker atau kelainan jantung melalui pemindaian medis dengan akurasi tinggi. Jadi ada 1, 2, 3, 4 ya di kesehatan. Kita masuk di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan yang pertama itu ada e-learning, platform pembelajaran daring yang dapat diakses kapan saja. Itu juga menggunakan proses computing. Yang ketiga itu simulasi interaktif nih. Simulasi interaktif. Jadi menciptakan
pengalaman belajar visual yang lebih nyata. Dan yang terakhir nih, manajemen data siswa, membantu institusi menganalisis perkembangan dan kebutuhan khusus setiap murid secara otomatis. Kita masuk ke bidang selanjutnya, yaitu keuangan. Di bidang keuangan, yang pertama, prediksi pasar saham. Jadi menganalisis tren pasar untuk membantu keputusan investasi. Yang ketiga ini deteksi penipuan, mengidentifikasi aktivitas mencurigakan atau transaksi ilegal secara real time. Dan ketiga ini ada algoritma trading, melakukan transaksi jual beli aset secara otomatis berdasarkan data pasar. Kita masuk ke bidang terakhir, yaitu bidang industri, yaitu otomatis manufaktur. Nah, penggunaan robot dan sistem cerdas di pabrik. Nah, seperti kan banyak pabrik sekarang menggunakan robot-robot atau mesin sistem cerdas gitulah. Dan yang kedua itu optimasi rantai pasokan, pengolahan stok dan pengiriman barang agar lebih efektif dan meminimalisir biaya. Jadi penerapan tes komputer di berbagai bidang sudah saya jelaskan dan kalian juga dapat memahaminya. Kita lanjut materi berikutnya, yaitu tantangan komputasi. Tantangan komputasi. Yang pertama itu adalah ketersediaan sumber daya. Superkomputer membutuhkan daya listrik yang sangat besar untuk beroperasi dan sistem pendingin yang canggih untuk mencegah panas yang berlebih. Yang kedua, data keamanan. Prosesan data skala besar rentan terancam ancaman cyber yang dapat mengganggu integrasi dan privasi data. Yang ketiga, kompleksitas algoritma, yaitu merancang logika yang efisien untuk menangani masalah skala raksasa adalah tantangan teknis utama di bidang komputer. Kita masuk materi selanjutnya. Ya, kita masuk di akhir materi, itu kesimpulan dari beberapa materi yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama itu adalah proses komputasi adalah jantung dari operasional teknologi informasi modern. Yang kedua, integrasi antara hardware, software, dan brainware yang harmonis menentukan keberhasilan sebuah sistem. Yang ketiga, pemahaman akan model IPO dan peran CPU membantu kita merancang sistem yang lebih efisien. Yang keempat adalah di masa depan, komputasi kuantum dan AI akan membawa proses ke level yang lebih eksponensial. Jadi, itulah beberapa materi yang dapat saya jelaskan. Jika terdapat kata yang tidak jelas atau yang salah, mohon dimaafkan karena saya juga dalam tahap belajar. Tadi saya tutup dengan assalamualaikum, dan sekarang saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.